ya kan? Karena saya bilang ini jadi semua apapun hidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara makan, secara obat untuk mata, secara untuk lambung, secara untuk gula. Misal ada orang kena di sini asam urat, misalnya, insya Allah saya yakin dia pertama datang 3 orang kiri kanan angkat. Insya Allah dia keluar dari rumah saya itu langsung jalan sendiri. Hari ini kita membahas tema Atib Nabawi. Mungkin saya pernah berapa kali sampaikan jamaah apa itu Atib Nabawi. Apa benar ada yang bisa sembuh dari Atib Nabawi itu atau ada yang tidak? Alhamdulillah saya bangga, alhamdulillah yang orang pakai Atib Nabawi itu walaupun sudah kritis. Alhamdulillah saya punya jamaah dari Kulim. Kalau ada orang yang mau nomornya dan dia bukan keluarga saya dan saya tidak kenal orang di Pekanbaru di sini, kecuali misalnya saya anggap teman atau keluarga atau jamaah saya. Alhamdulillah kemarin hampir 1 tahun cuci darah. Alhamdulillah dia memakai Atib Nabawi. Insya Allah sudah 1 tahun cuci darah di dalam terapi dan ikut Atib Nabawi. Alhamdulillah sembuh total. Kalau orang mungkin aku mungkin kenalkan yang punya santren Hidayatullah di Kulim, namanya Ustaz Bahtiar. Kalau orang mungkin kenal Kak Sisil atau orang lain itu punya santren Hidayatullah, dia kemarin cuci darah sampai 1 tahun berhenti cuci darah. Karena di dalam hadis Nabi semua jenis penyakit bisa sembuh, ada obatnya. Cuma mungkin kita belum sampaikan obatannya yang di mana gitu. Dan alhamdulillah ada orang juga penyakit kanker kritis sampai ke Malaysia, sampai kemana-mana, sampai jual rumah. Alhamdulillah dia mengikuti Atib Nabawi itu juga sembuh total. Cuman Atib Nabawi itu ada syurutnya juga. Kenapa? Apa itu Atib Nabawi? Atib Nabawi itu hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu hidupan Rasulullah secara makan, secara minum, secara hidup hari-harian, secara doa. Apa yang dia kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari itu bagi kita jadi obat. Misalnya contoh, misalnya di dalam hadis Nabi misalnya makan itu harus jaga. Misalnya susu untuk makan, susu untuk minum, susu untuk nafas. Kalau biasa saya mengalami di Indonesia di sini, walaupun kita ada nasi bungkus, 1 orang harus habis. Jarang ada yang sisa dibuang, jarang. Kenapa? Mungkin teman-teman kalau kita duduk ada sisa nasi, namanya nanti bilang mubazir. Biar dibuang di perut, yang penting tidak buang di tempat sampah. Orang di Jawa tidak makan, ya kan? Banyak yang bilang seperti itu, ya kan? Kalau di Arab tidak. Saya sanggup itu makan bagaimana? Susu untuk makan, susu untuk minum, susu untuk nafas. Yang mungkin ada sisa, bukan saya dibuang, mungkin dikasih kucing atau kasih misalnya ayam orang, itu seperti itu. Kalau di Arab mungkin jarang orang buang makanan di tempat sampah. Mungkin memang diambil semua sisa itu akhirnya dikasih sama ayam atau kucing. Juga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Abasa, lihat apa yang kamu makan. Misalnya kita mungkin hari ini bahas seperti penyakit asam urat atau kolesterol atau penyakit gula. Apa benar penyakit gula bisa sembuh total? Saya bilang walaupun gulanya itu 600, insya Allah bukan ikut karena saya orang Arab mungkin seperti jampi-jampi, tidak ada. Ikut aturan aja sunnah. Apa yang makanan bisa makan setiap hari? Kenapa? Karena kunci sakit gula itu kalau makan protein hewan atau makanan zat gulanya tinggi, pasti ibu aja gulanya naik. Walaupun bilang bekam, walaupun terapi lebah, walaupun makan obat dari dokter, akhirnya sakit gula, akhirnya cuci darah. Cuman ibu misalnya kata dokter di Arab, orang yang bodoh yang bisa di dalam 1 tahun akhirnya sakit gula, akhirnya cuci darah, akhirnya kena penyakit yang lain. Gula itu bisa di dalam berapa bulan bisa tidak ada total.
Nanti ada orang bilang, bagaimana ustazah saya punya penyakit gula bisa mensembuhkan total penyakit gula? Nomor satu yang ibu harus melakukan setiap hari, doa. Doa. Kenapa? Itu menajarinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ada Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau saya datang Lailatul Qadri, apa yang saya minta sama Allah Subhanahu wa taala?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, minta sama Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Karena dia cuman yang minta dia. Kalau ramai, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibu yang harus minta itu setiap hari. Dan ada diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, bagi sore, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Itu setiap hari ibu minta ini. Itu yang nomor satu. Yang kedua pada iman. Yang nomor satu ibu minta iman nomor satu. Yang kedua al-afiyah. Al-afiyah itu bahasa Indonesia sihat. Ya Allah, saya berharaplah kasih saya kesehatan bagi sore. Itu jadi itu kapsul yang ibu harus minum setiap hari pakai zikir. Beli buku zikir. Zikir itu harus di dalam tas setiap hari. Misalnya Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada juga hadis Nabi lagi, dia bagi hadis dan doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Nanti bagaimana ibu bilang saya sakit gula? Ayah. Kalau ibu sakit gula, ikut aturan Rasulullah. Di dalam hadis Nabi, afdal untuk isi perut kurma. Mau kurma ajwa boleh, mau kurma sukari boleh, mau kurma Tunisia boleh. Yang penting harus isi perut itu sebelum makan apapun kurma. Cuma kalau ibu mampu, kurma ajwa. Karena kurma ajwa itu sunnah. Nanti ibu bilang saya sakit gula, bagaimana ustazah kata dokter melarang makan manis, ya kan? Hadis Nabi untuk umum, tak ada bilang yang orang sakit gula tidak boleh makan, yang orang umum dia makan. Hadis Nabi afdal untuk isi perut kurma, jenis kurma terserah. Kalau mampu kurma ajwa. Nanti ada orang bilang sama saya sakit gula. Nabi bilang 1, 3, 7. Kalau orang yang tidak ada sakit gula 7, karena kurma itu kalau ibu mengikuti sunnah Nabi 7 witir kurma, menjauh dari racun dan jauh dari sihir, itu 1. Kalau ibu misalnya gula sudah ada, lebih bagus makan 3 witir atau 1. Kenapa hikmahnya? Karena kita harus perintah Rasulullah sami'na wa ata'na, tak usah protes. Itu hikmah dan ilmiah. Kalau ibu juga makan kurma berlebih bisa juga jadi asam lambung, karena semua ada aturan. Juga contoh Nabi itu semua itu menjelaskan. Misalnya kalau sakit mata ada doanya, Allahumma afini fi basari, ya Allah kesehatanlah mata saya. Dan itu juga ada obat. Obatnya apa? Misalnya contoh saya bawa untuk jamaah itu contoh. Ini nanti kita mungkin membahas masalah gula aja dulu. Nanti ini batu cuman ini yang hidup batu ini di dalam daerah Arab, bukan ada di Indonesia. Itu namanya obat mata, namanya celak asli. Itu kalau ada orang misalnya, aku bawa contoh lagi, ada pakai celak ini ya kan, ada celak ini. Kalau saya bilang ini celak untuk membuat penyakit mata, kenapa? Itu bukan asli. Nanti bilang ini di Arab, baca aja baik-baik, pasti dari Cina. Kalau atau Hindia atau di mana. Kalau celak yang seperti ini itu batu. Kalau saya orang Arab, orang kampung asli, pasti saya beli yang seperti ini. Kenapa? Karena hadis Nabi bilang sebelum tidur harus pakai ini. Ini termasuk obatan sunnah Nabi. Karena apapun, misalnya obat sakit mah, obat sakit kolesterol, obat asam lambung, obat sakit gula, semua ada aturannya di dalam hadis Nabi. Misalnya obat asam lambung, penyakitnya apa? Ada hadis Nabi seperti talbina. Ini seperti ini, bukan promosi, bukan jualan.
Itu cuman aku mau sampaikan ibu, banyak dan saya sendiri jual ini. Cuman ini tetap bukan asli. Saya mau akan sampaikan ibu, yang asli itu dia ada terigunya dan ada serbuknya. Kalau saya mau makan talbina ini untuk asam lambung, saya ambil serbuk yang kasar, yang gandum, yang namanya bahasa Arab syair. Bukan saya makan ini. Saya yakin ini bukan asli 100%. Yang asli itu yang paling kasar, seperti kue karot. Jadi semua memang Nabi itu bicara talbina itu ada hadisnya. Hadisnya apa? Kalau orang ada asam lambung, makan ini. Cuma kadang kita tidak percaya, langsung ambil resep dokter. Ini makan obat ini. Dan juga kalau ibu ambil resep juga dari dokter, sakit mah seumur hidup. Ya kan? Tidak sembuh. Cuma kalau ibu mengikutin aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya afdal untuk isi perut kurma, pasti kalau ada orang sakit lambung, asam lambung sudah atau sakit mah sudah 10 tahun, saya yakin mengikut aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembuh total. Kalau ada orang yang punya saudara sudah cuci darah, aku kasih orang yang sudah cuci darah, aku kasih nomornya. Dan ini Ustaz Bakhtiar ini rumahnya saya tidak pernah masuk. Dia yang sering di tempat saya atau di rumah sakit Zainab. Rumahnya saya tahu di Kulim. Di mana Kulim saya tidak tahu. Sudah hampir cuci darah 1 tahun 2 kali seminggu. Yang penting ibu ada sakit gula, alhamdulillah. Tidak sakit gula, alhamdulillah. Saya di dalam 1 bulan ini saya ketemu 2 orang sakit gula. Saya mengalami orang setelah dia sakit gula stres. Banyak yang orang sakit gula ruqyah langsung. Kenapa? Tak bisa tidur. Dia pikir mati. Gitu. Cuman saya yakin akan tidak lama dia mati. Kenapa? Karena dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang sakit, dia gini, kenapa? Saya sakit, saya merasakan saya mau mati gitu. Kata Rasulullah sudah balik. Jawaban Rasulullah sama temannya apa? Ini tidak lama dia mati. Kenapa? Bukan husnuzan. Ada 1 orang yang saya ketemu 1 bulan kemarin, ibu sakit apa? Saya sakit gula ustazah. Kata anaknya bilang alhamdulillah. Langsung marah sama anaknya. Masa dibilang alhamdulillah, mampus mama sakit gula? Tidak, dibilang alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi, yang bagi orang muslim walaupun kena duri itu mengurangi dosa, ya kan? Bagaimana itu kena 1 duri aja? Bagaimana kalau orang sudah sakit gula setiap hari 2 kali suntik insulin, ya kan? Berapa kali dimasuk di dalam badannya? Yang artinya kalau dia sudah memang sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang tahu gara dia suntik insulin dosa dia tidak ada lagi. Ya kan? Artinya walaupun saya suntik insulin, walaupun saya sudah kena gula, apa yang harus jawab? Alhamdulillah. Ya kan? Karena itu semua penyakit itu Allah yamhu biha al-khataya, menghapus dosa kita. Ada 1 lagi jamaah, dia sakit gula. Saya tanya sama dia, ibu sakit apa? Sakit gula. Mungkin saya pernah bilang sama Kak Sisa sama Kak Vera, saya ketemu orang ini 1 bulan, hampir 1 bulan kemarin, ibu sakit apa bu? Sakit gula. Cuma alhamdulillah Ustaz Allah kasih saya penyakit yang manis. Dan saya dulu suka makan yang manis. Dan sekarang obat saya yang manis gitu. Saya baru melihat orang sudah sakit gula senyum gitu. Dan dia jawabannya alhamdulillah, aku senang Allah kasih dia penyakit gula pada kasih penyakit lain. Karena penyakit saya manis. Dan dari dulu memang suka makan yang manis gitu. Allah itu sayang sama saya gitu. Saya baru melihat orang jawabannya seperti itu. Dan alhamdulillah saya datang konsultasi sama orang Arab, orangnya manis. Ya kan? Ya, saya aja kaget. Masa dibilang saya makan manis, penyakit saya manis, konsultasi sama orang yang manis.
Alhamdulillah ada orang yang pikirannya seperti itu. Apapun Allah kasih, dia bahagia aja, walaupun penyakit. Saya maukan sampaikan ibu, kalau mau untuk mensembuhkan masalah gula total, penyakit gula, termasuk juga penyakit kolesterol atau asam urat. Kalau penyakit kolesterol, asam urat, penyakit gula, itu obatannya sama. Nomor satu yang kita harus melakukan setiap hari, baca zikir. Zikir pagi, zikir sore. Nanti ada orang bilang, penyakit gula bisa tidak ada lagi. Saya punya teman sendiri, kalau cek alat medis, gulanya dia 600. Insya Allah di dalam 1 tahun gulanya tidak ada lagi. Makan jaga, bukan ustaz, makan jaga bagaimana? Mungkin apa yang makanan bagus untuk masalah gula, karena kita sudah pankreas itu sudah bermasalah. Saya bilang sama ibu, nanti aku kasih ibu resep obat herbal. Obat herbal ibu makan untuk bagus untuk penyakit gula. Cuman tetap ibu tidak sembuh juga. Kasih obat medis tidak sembuh juga, ya kan? Atau misalnya penyakit kolesterol, tetap kolesterol ibu naik turun. Bekam seumur hidup juga kolesterol naik turun juga. Tidak selesai juga sama bekam juga. Tidak selesai juga sama terapi lebah atau terapi medis juga. Masalah awalnya kita punya program Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah setiap hari pagi sore. Itu jadi resep. Buatnya gratis setiap hari. Kalau ibu bilang Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, itu gratis kan? Gratis kan? Yang nomor kedua, ibu harus olahraga, harus bergerak minimal di dalam 1 hari itu 1 jam. 1 jam. Kedua, ibu bagaimana jaga masalah makanan? Kenapa? Karena ibu setiap hari makan protein hewan. Ada banyak orang bilang sama saya, Ustazah, saya jarang makan manis, minum manis, jauh dari semua manis. Saya juga gula saya tinggi juga. Kenapa? Kalau kita bilang turunan bu, turunan saya mengalami itu mungkin kalau orang bilang saya sakit gula turunan itu bisa 10%, 5%. 90% itu faktor makanan. Apalagi di daerah Indonesia, orang sarapan pagi nasi goreng. Kalau enggak sarapan pagi lontong. Kalau enggak sarapan pagi becal. Kalau enggak rendang. Kalau enggak ikan. Siang begitu juga, malam begitu juga, 24 jam protein hewan. Misalnya contoh, orang yang kalau dia kena batu ginjal, batu empedu, ya kan? Ada orang dia operasi batu ginjal, akhirnya ada lagi. 1 tahun lagi dia operasi kemarin 1 batu ginjal, 2 tahun ada batu lagi gitu. Setelah itu sering operasi, jadi tanaman banyak batunya di dalam. Kenapa? Dia makan batu? Tidak. Sering makan protein hewan, yang zat makanannya zat gulanya tinggi. Akhirnya badan itu yang mengolah jadi batu di dalam. Bukan karena kita makan batu. Ada orang bernama makan batu enggak? Tak ada. Dari mana datang batu empedu, batu ginjal, batu ini? Dari faktor makanan. Encana yang ibu harus melihat ibu bagaimana jauh dari asam urat, jauh dari kolesterol, jauh. Walaupun ibu sakit kanker, saya jamin ibu sembuh. Bukan karena terapi lebah, itu satu. Karena saya datang di sini bermusi, misalnya saya jual talbina. Saya aja jual talbina ini, itu sudah di seluruh Indonesia, di rumah sakit, di rumah saya juga saya jual. Cuman saya sendiri tidak pernah minum. Saya jujur, kalau saya makan talbina ini, saya saring dulu, serbuknya saya makan. Juga kalau saya pakai celak, karena semua itu ada di dalam aturan hadis Rasulullah. Kalau ibu saya jual celak ini, bagus, bagus. Cuman saya kalau pakai, besok mata saya rasa kabur gitu. Kalau orang Arab pakai ini, ambil batunya seperti ini, misal gitu. Ini dihaluskan. Kadang dipakai campur sama bawang merah. Misalnya ambil bulu ayam itu yang di depannya mulus gitu, langsung ditusuk di dalam bawang bombay atau bawang merah.
karena bawang merah itu antibiotik gitu. Baru masuk di dalam celak karena dia sudah bawa bulu ayam itu sudah berair, masuk di sini langsung dicelak. Jadi ada tradisi orang Arab, anak bayi masih umurnya 1 hari pakai celak ini, umur 1 hari pakai ini. Kenapa pakai ini? Biar bulu mata itu panjang, matanya cantik. Mata saya cantik enggak? Ya, saya ajarin kalau ibu mau, misalnya ada orang bilang bensil atau macam-macam itu celak, saya bilang kalau saya di rumah saya pakai ini. Kalau nanti ada yang mau apa, mau sekali pakai, saya bukan kasih itu. Kalau mau itu misalnya titip sama saudara pergi umrah, beli yang kasar. Kenapa? Yang serbu itu semua rata-rata bisa orang membuat palsu. Kenapa saya beli kasar? Karena saya tahu kasar orang tak mungkin buat palsu, ya kan? Karena saya bilang ini jadi semua apapun hidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara makan, secara obat untuk mata, secara untuk lambung, secara untuk gula. Misal ada orang kena di sini asam urat, misalnya ada di dalam hadis Nabi buah tin, tanaman tin itu obat untuk asam urat. Ibu kalau tidak ada tanaman tin, ibu cari orang jual tin di mana, tanaman di depan rumah, setiap hari minum daunnya. Karena itu di dalam hadis Nabi. Pada nanti ibu pergi ambil resep dokter, minum ini 2 kapsul, 3 kapsul di dalam 1 hari. Akhirnya di dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, akhirnya ibu cuci darah. Kenapa? Asam urat otomatis memang merusakkan ginjal. Apalagi ibu tambah makan obat. Seperti orang makan obat untuk sakit gula, lama-lama memang dia cuci darah, bukan penyakitnya mau kemana. Lebih bagus harus yang memang tanaman yang alami. Ibu harus memang berubah sistem makanan. Sekarang pankreas saya sudah rusak. Bagaimana sekarang pankreas itu dikasih obat jalan, tidak kasih, tidak jalan. Lama-lama juga pankreas tidak jalan, ginjal tidak jalan lagi. Lama-lama akhirnya ibu harus cuci darah. Bagaimana saya jauh dari yang cuci darah, dari pankreas yang sudah rusak? Bagaimana harus merubah sistem makanan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lihat apa yang kamu makan. Dan saya memang jujur, kalau ibu datang terapi bekam 10 tahun tak sembuh. Terapi lebah itu berapa tahun tak sembuh kalau tidak jaga makan juga. Setiap orang datang sama saya, ibu harus punya program apapun yang ibu makan setiap hari apa. Misalnya kita penyakit kanker tidak suka makan protein hewan, harus stop semua jenis protein hewan. Kita cari makanan yang memang jadi obat untuk masalah kanker. Jadi kalau orang kankernya misalnya 10 cm, di dalam waktu bisa berapa bulan bisa jadi kempes. Kenapa? Tergantung makanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat apa yang kamu makan. Setiap hari ibu makan protein hewan. Nasi. Kalau di Arab alhamdulillah kita makan nasi itu sekali seminggu. Kita setiap hari makan roti. Cuma roti juga tidak seperti Indonesia. Tidak seperti ibu melihat di Makkah. Roti kita ini buat dari gandum yang hitam, gandum yang asli. Kalau misalnya saya sendiri kalau beli roti di sini, saya tidak mau. Saya juga buat roti sendiri. Saya buat di rumah. Intinya saya bilang kalau ibu mengikuti masalah Atib Nabawi harus ikut jalannya seperti apa yang harus saya melakukan setiap hari. Setiap hari ibu harus punya buku nomor 1, buku zikir. Kedua, bagaimana merubah sistem makanan, sistem hidup begitu. Yang ketiga, olahraga setiap hari. Kalau kita membahas hari ini penyakit asam urat, kolesterol, penyakit gula, itu obatannya sama. Dan juga saya banyak melihat di Indonesia di sini, Bu. Kadang atas 40 tahun, apalagi dia sakit lutut. Dokter bilang tidak boleh jalan, tak boleh bergerak banyak, tak boleh naik tangga, ya kan? Kalau di Arab beda lagi. Di Arab dokter bilang apa?
atas 40 tahun harus angkat berat, harus bergerak. Kenapa? Kalau tidak bergerak nanti atas 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun tak bisa apa-apa. Harus memang bergerak setiap hari. Kenapa? Kalau sedang bergerak, badan kita, tulang kita itu keluar uli. Jadi tidak cepat tua. Jadi kalau dokter, ibu dengar misalnya resep dokter beda-beda. Misalnya kalau ada orang datang sama saya, bilang sama saya, Ustazah, saya keputihan misalnya contoh, saya kena kanker ini, keluar darah terus. Saya bilang lebih bagus keluar darah, membersihkan kotoran gitu. Kalau biasa di Indonesia di sini dokter kasih suntik biar darah tidak keluar. Cuma darah tidak keluar, jadi di dalam badan dia jadi stadium 1, jadi di dalam waktu dekat stadium 4. Kenapa? Memang kesehatan harus head itu, kotoran-kotoran itu semua harus keluar. Ya kan? Karena namanya kita tidak tahu. Langsung dok, bagaimana kasih suntik hormon biar darah berhenti. Bagi saya orang Arab, saya bilang walaupun suntik hormon akan tidak bagus. Biar kalau ibu keputihan, biar keluar keputihan, biar darah keluar darah, karena itu penyakit di dalam. Kadang orang langsung kaget, oh dia bawa ke dokter. Jadi kalau di sini banyak juga orang sakit lutut, akhirnya dikasih suntik hormon. Ibu suntik, biar aja bisa jalan. Cuma akhirnya juga penyakitnya tetap ada. Cuman kalau ibu sering bergerak, akhirnya memang penyakitnya hilang total. Jadi juga bisa misalnya kita tambah misalnya bekam, ibu rutin bekam sekali sebulan. Bukan saya datang bermusik, ibu yuk bekam di tempat kita. Kalau ibu bekam di tempat kita, alhamdulillah juga, ya kan? Cuman saya bilang sama ibu, di dalam hadis Nabi tidak ada namanya penyakit tak bisa sembuh. Tidak ada. Saya aja juga dulu saya kena saraf jatuh dari Honda berapa kali. Alhamdulillah saya yakin saya akan sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa? Saya sering olahraga. Walaupun sampai sekarang saya juga olahraga. Ustazah kerja, saya juga mungkin bangun jam 3 sudah salat subuh. Kalau tidak keluar main sepeda di dalam rumah. Itu yang penting saya bergerak. Kenapa? Olahraga itu secara medis itu membakar penyakit. Secara medis. Walaupun ibu makan obat apapun, kalau obat yang dikasih sama dokter itu menghilangkan rasa sakit sebentar. Ada juga pernah ada satu orang mungkin sekitar 2 tahun kemarin dia bekam. Dia bekam di tempat kita. Setelah sudah 1 hari sudah bekam, besok dia meninggal. Meninggal bukan gara bekam. Karena saya bilang sama ibu, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, lihat apa yang kamu makan. Dia orang tinggi. Akhirnya setelah dia bekam merasa badan enak, besok malam atau dia malam makan sop tunjang, akhirnya pecah buluh darah, langsung meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya bilang kuncinya ibu ada gangguan tensi, jauh dari makan protein hewan, hidup happy, tidur cukup, ya kan? Itu kalau yang saya setiap hari melakukan ini, mensampaikan yang orang datang konsultasi sama saya. Kalau alhamdulillah mungkin yang sudah penyakit kritis, misalnya seperti cuci darah, seperti kanker, yang jenis kanker, yang pertama dia datang di rumah saya atau di rumah sakit, dia duduk gini, saya menalam ya, baru datang 2 orang atau 3 orang, angkat kiri kanan sebelah, duduk gini, apa bu? saya tak bisa nafas, tak bisa bergerak. Cuman coba aja kalau ibu memang semangat, memang duduk sampai zikir, insya Allah saya yakin dia pertama datang 3 orang, kiri kanan angkat, insya Allah dia keluar dari rumah saya itu langsung jalan sendiri. Bukan saya dukun, saya bilang sama ibu bukan dukun. Nomor 1 harus kita husnuzan sama Allah akan kita sehat. Bukan karena obat sama orang Arab. Saya tidak pandai obati orang. Tidak ada namanya obat, jenis obat mensembuhkan orang kecuali dengan izin. Itu yang nomor 1 ibu harus tahu. Ada orang kalau saya melihat setelah dia kena penyakit seperti orang kena kesurupan, saya harus ruqyah, saya harus begini, dia tidak percaya diri gitu.
Setelah juga ruqyah tidak ada gangguan, dia stres tinggi karena dia pikir saya sudah kena gula, mati besok nanti tidak bangun lagi gitu. Ya kan, banyak seperti itu. Bagaimana ibu ikut program sunnah seperti apa? Bagaimana kalau saya melihat penyakit gula itu hormon, melihat penyakit kanker hormon, penyakit kolesterol hormon. Kalau ibu juga mau memperbaiki hormon, ikutin sunnah Rasulullah SAW secara makan, secara hidup, secara salat. Misalnya kenapa kita harus setiap hari misalnya salat malam, salat tahajud? Kalau saya melihat secara medis ilmiah, karena kalau mau ibu cari kecantikan aura wajah itu keluar, salat malam. Cuman tidak boleh melakukan masalah kecantikan, saya pergi setiap hari saya salat malam tujuannya untuk cantik, tidak cantik nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala misalnya apapun perintah di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu termasuk bagi saya, bagi dokter di Arab itu namanya raja obat. Kalau misalnya obat mata, saya memang kalau saya bilang pernah pakai kacamata, pernah. Mungkin karena tulisan Indonesia itu kecil nampak juga. Cuman biar karena saya kaku membaca bahasa Indonesia, saya pakai kacamata bukan tidak nampak, saya buat gaya. Cuman saya tidak pernah pakai kacamata. Kenapa? Kalau saya mau mata saya sehat, saya bangun pagi kasih bawang merah. Itu tradisi walaupun anak di Arab seumur 1 hari. Kalau ada orang mau misalnya bagaimana ustazah pakai bawang merah seperti apa, saya bilang ambil bulu ayam kampung. Ambil bulu ayam kampung itu yang di depan itu, misal contohnya di depan ini halus, masuk di dalam bawang, tusuk bawang langsung masuk di sini. Yang betul mata itu kena air bawang. Sebelah begitu. Di Arab anak umur 1 hari. Semua tradisi, apalagi kalau matanya sakit. Semua sampai sekarang walaupun di rumah sakit ada macam-macam, tidak ada namanya dokter itu dokter sakit gigi, dokter mata di Arab. Kalau saya misalnya tinggal di kampung, cuman kampung kita mungkin lebih maju dari Pekanbaru. Kampung saya insya Allah ada 20 kuliah Al-Azhar. Saya juga kenal teman-teman misalnya seperti Ustaz Samad, seperti suami saya, seperti yang teman lain. Memang di kampung saya ada dari Brunei, dari Cina, dari seluruh dunia tinggal di kampung saya. Cuma mungkin bagi saya itu masih kampung, bukan kota gitu. Cuma kalau di Indonesia kampung itu hutan. Kalau kampung di Arab tidak. Alhamdulillah saya tinggal di situ, tak pernah ada praktik dokter gigi, tak pernah lihat. Wallahi lillahi ta'ala tak pernah. Kenapa? Pernah saya 1 hari pernah datang daerah Timbilan, pertama saya tinggal di situ. Ada orang sampai ke dokter, sampai kemana, dokter bilang cabut, cuman belum cabut dia tidak tahu harus ibu sehat dulu baru cabut gigi. Saya bilang, ibu tahu bawang putih? Dia bilang iya. Ibu haluskan, kasih minyak zaitun, tempel di dalam. Penyakitnya hilang karena dia antibiotik. Langsung besok itu saya tinggal di kampung di Timbilan. Besok datang bawa 1 karung kelapa sama durian. Ustazah saya sudah sembuh gigi. Karena di Arab itu bu, misalnya mata saya sakit, yang paling saya bukan saya konsultasi sama dokter sakit mata. Yang pertama saya ambil bawang bombay, lillahi ta'ala sampai sekarang. Ambil bawang bombay misalnya seperti ini bawang. Saya tusuk-tusuk, apapun ibu biar misalnya seperti ini, tusuk-tusuk masuk trik. Jadi mata aku besok terang, cerah, bulu mata saya bagus gitu, cantik gitu. Cantik kan enggak? Jadi juga saya mau sampaikan ibu juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dari dia. Nabi Muhammad itu bicara dari wahyu. Misalnya saya pernahkan sampai jemaah di sini, ada yang di sini belum pernah bekam enggak? Ada yang belum pernah bekam.
Pasti istri Pak RW belum pernah bekam. Pernah bekam? Belum. Apalagi alhamdulillah saya bilang sama ibu, anak saya 5. Dari umur 2 tahun anak saya bekam, bukan karena saya gaya mau bekam, tidak. Kalau saya merasakan lihat muka saya tidak cantik, saya langsung pasang bekam, sini satu, sini satu, sini satu. Kenapa? Memang bekam itu melancarkan darah di seluruh tubuh. Apalagi di dalam hadis Nabi, itu hadis sahih, bekam itu untuk mensembuh jenis penyakit. Ada juga di dalam hadis Nabi untuk 72 penyakit. Juga yang obat yang menurun di 7 langit waktu Nabi Al-Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, mur ummataka bil hijamah." Wahai Rasulullah, suruh umat Muhammad harus bekam. Nanti ibu bilang, Umi datang di sini biar kita harus bekam. Itu yang obat itu hari turun hari Al-Isra wal Mi'raj. Itu cuma bekam. Tak ada bilang suntik insulin, tidak ada bilang suntik kecantikan, tidak ada bilang begini. Cuma satu obat itu yang turun Lailatul Isra wal Mi'raj, itu bekam. Rencana insyaallah ibu besok tanggal sunnah, hari Sabtu besok tanggal sekitar 19 atau 21 Hijriah besok. 21. Kalau ada yang mau jamaah dari sini mau bekam di rumah sakit, insyaallah dikasih diskon. Kalau tidak ada masalah. Bukan kita bermusi bekam. Ada anak ibu pandai bekam, ibu bekam sama anaknya. Tetangga ibu pandai bekam, bekam sama anaknya. Cuman kalau ada jamaah dari Masjid Nuril Yakin, insyaallah besok di Zainab, insyaallah kasih diskon. Kecuali orang mampu. Kalau sedang mampu dari jamaah Nuril Yakin tetap juga kasih diskon juga. Kenapa? Ibu coba juga baca di Google sendiri manfaat bekam itu apa. Alhamdulillah, kalau di rumah sakit Zainab itu banyak orang agama-agama lain. Misalnya Cina ada, agama lain ada. Dan alat bekam kalau ibu nampak sampai sekarang bukan made in Arab, made in China. Dan saya juga, Bu, maaf ya, mungkin dulu tidak ada kita punya HP seperti sekarang. Mungkin tidak punya HP, ada Google. Sekarang apapun kita mau baca pasti buka Google, ya kan? Alhamdulillah yang saya tahu untuk bekam untuk kecantikan sama orang Cina. Ada orang Cina datang sering bekam di wajahnya. Untuk apa Kak? Padahal kita yang suruh orang bekam gitu, untuk kecantikan. Akhirnya sampai sekarang saya kalau bekam di rumah sakit, saya juga kadang bekam di wajah juga. Untuk apa? Untuk cantik. Biar awet muda. Coba aja ibu buka bekam, manfaat bekam untuk kecantikan. Nanti bilang, nanti kalau saya sudah bekam darah saya habis. Kalau ibu juga makan obat dari dokter seumur hidup. Sakit gula, makan obat seumur hidup. Sakit asam urat seumur hidup. Juga apa yang nanti berikutnya, penyakit ibu bagaimana? Pankreasnya tambah rusak, ginjal tambah rusak, paru-paru tambah rusak, jantung rusak juga. Alhamdulillah saya pernah bicara sama jamaah, ada juga Kak Sisil. Saya punya teman, baru ketemu itu sekitar 2 minggu 3 minggu kemarin. Sudah lama tidak ketemu, baru suaminya meninggal. Saya tanya sama dia, Kak, Masya Allah, Kak Muna, saya sudah lama tidak kesini karena suami saya kemarin meninggal, Kak Muna. Ya, sakit apa? Sakit jantung. Padahal dia setiap hari senam jantung, makan obat jantung. Cuman saya sampaikan dia, kalau misalnya walaupun sakit jantung, bagaimana Allah itu ajarin itu sakit hati, zikir. Rencana saya bilang, ibu beli buku zikir pagi, zikir sore. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Bukan senam. Pergi senam 10 tahun, tak selesai juga. Saya punya teman, 5 teman senam jantung 5 tahun atau 10 tahun, meninggal akhirnya juga jantung juga. Makan obat jantung akhirnya jantung juga.
Cuman kalau bagaimana kita sering baca zikir. Zikir apa yang bagus untuk masalah jantung? Saya bilang sama Kak Fira mungkin sudah hafal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga itu yang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Tak ada orang gimana ya? Tak ada orang yang hidup itu di dunia itu sempurna. Semua manusia itu punya dosa, masing-masing punya dosa. Yang tinggal ini juga banyak dosa juga. Tidak ada, saya tidak bisa bilang saya ustazah datang dari Arab sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita setiap hari melakukan dosa, bisa ghaibah orang, bisa macam-macam. Gimana ya? Yang penting kita setiap hari banyak zikir, banyak istighfar. Belum kita terjamin juga kita datang di majelis ilmu ini belum terjamin kita masuk surga. Belum hafal hadis belum terjamin juga masuk surga. Belum tentu juga hafal Al-Quran belum masuk surga. Cuman ya Allah, saya dosa saya banyak. Ya Allah ampun dosa saya. Allah kasihlah saya kesehatan, kasihlah afiat di dalam dunia, di dalam akhirat. Itu harus melakukan seperti itu. Cuman kadang saya melihat orang di sini setelah dia sakit lambung aja rasa air mata ciut. Kenapa? Saya kadang di dalam hati saya cuma bisa senyum. Dia bilang, Ustazah, saya rasa mau mati. Aku bilang, insya Allah tidak lama. Kalau memang sakit ini ada obatannya gitu. Dan saya mengalami, saya kerja di rumah sakit hampir 15 tahun. Banyak yang meninggal di luar itu tidak ada sakit apapun. Sakit gula, dia tak ada sakit gula, tak ada sakit kanker, tak ada sakit paru-paru, tak ada sakit jantung, dia meninggal di luar. Ya kan? Ada banyak orang seperti ini tiba-tiba langsung sesak nafas meninggal. Tak ada pernah masuk rumah sakit. Kenapa ibu setelah kena aja jantung tak bisa tidur? Jantung ibu sekarang berdebar satu, jadi ibu tidak bisa tidur, jadi kritis lagi. Kenapa? Sudah tidak bisa tidur lagi karena pikiran, stres. Jadi sakit gula, jadi awalnya gula kering, jadi lama-lama basah. Kenapa? Karena memang itu stres, tak bisa tidur. Udahlah, saya sekarang sudah sakit gula. Yang penting harus saya aktif, bagaimana olahraga setiap hari, bagaimana baca zikir. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Di dalam harta saya, di dalam agama, di dalam atas saya, di dalam samping. Allahumma kasihlah saya kesehatan. Padahal kadang kita percaya sama resep dokter. Saya pernah ada orang telepon sama saya, Ustazah, apakah ada orang jual mobil Fijero? Bagus, Ustazah aja beli. Aku bilang, uangnya belum cukup. Dia orang sakit kanker mau pergi ke Malaysia. Sudah jual mobil, sudah jual rumah. Saya bilang di dalam hati saya apa? Akan tidak lama 1 tahun 2 tahun meninggal. Walaupun jual rumah, walaupun jual mobil. Kenapa? Orang kadang percaya resep dokter. Padahal kalau ibu pergi misalnya konsul dokter ini hasilnya beda, dokter ini hasilnya beda. Cuman kenapa harus kita percaya ada Tuhan? Harus percaya semua penyakit itu bisa sembuh. Kalau kita yakin, kalau tidak yakin, saya bilang jual harta semua akan tidak sembuh. Walaupun ibu kena asam lambung, sering aja masuk rumah sakit rawat, masuk rumah sakit balik-balik. Kenapa? Karena memang itu percaya makan obat. Makan obat itu menghilangkan rasa sakit, bukan mensembuhkan. Juga kalau kita misalnya contoh, kalau kita misalnya ikut kemoterapi, bukan saya melarang obat medis. Alhamdulillah di dalam hadis Nabi, silakan mau kemana, mau ke medis boleh, mau ke herbal boleh, mau, yang penting kita usaha cari obat gitu. Cuman tidak bisa tergantung sama dokter. Saya ke dokter ke Malaysia, saya sering apa beda obat Malaysia dari obat Arab dari obat Indonesia? Sama aja. Obat kimia, kemoterapi semua sama. Isinya juga ada orang bilang saya obat di Amerika. Sama aja isi obat Amerika sama Indonesia juga. Cuman kalau aku bilang sama ibu, kalau orang kemoterapi
Kalau seandainya kita punya 10 orang kemoterapi, yang sembuh itu berapa orang? Saya yakin kalau sembuh itu mungkin 1 orang atau 2 orang kalau kemoterapi. Kalau ibu punya saudara pernah kena kanker, dia kemo, setelah kemo dia mau kemana? Tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Ya kan? Karena orang Arab bilang penyakit kanker itu seperti harimau, masuk badan harus habis, sampai habis. Walaupun ibu operasi angkat ini sampai habis. Sakit gula begitu juga. Akhirnya sakit gula keren, lama di dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya kena luka, jadi botong-botong, akhirnya habis juga. Bagaimana ibu merubah baiki sistem hidup, sistem makanan? Karena saya bilang, ibu sakit kanker, sakit gula, demi Allah, tidak perlu ke Malaysia, tidak perlu masuk rumah sakit. Ibu kalau pergi Madinah Makkah itu, rumah sakit itu cuma satu rumah sakit negeri, karena ada mendadak orang tabrakan, mendadak orang jantung. Cuman untuk di seperti Indonesia kemana-mana rumah sakit tidak ada. Misalnya contoh saya, kalau saya punya duit misalnya miliaran, saya buat rumah sakit di Arab, tak ada masuk, tidak ada. Misalnya saya buat praktik dokter gigi, seandainya misalnya buka begitu, tak ada orang juga. Saya misalnya buka praktik untuk jantung, tidak ada di Arab. Di Arab Mesir semua ada, misalnya seperti Bakambaru, misalnya seperti Bakambaru ini, luas Bakambaru itu cuma rumah sakit satu, rumah sakit negeri, swasta itu tidak ada. Di Makkah itu, kalau itu semua mungkin karena Makkah itu jutaan orang datang dari mana-mana. Mungkin rumah sakit di Makkah, di kota mungkin 2 rumah sakit negeri. Tidak ada seperti Indonesia ada duit buat rumah sakit. Kenapa? Kalau ada duit di sana orang buat bisnis lain, karena kalau dia buat rumah sakit akan tidak maju karena tak ada orang masuk. Kalau di sini sakit lambung langsung dirawat di rumah sakit, ya kan? Encana ada juga yang aku pernah mendengar juga, misalnya kalau di Indonesia mau cerdas makan ini kapsul begagan, mau kapsul ini, kapsul itu, ya kan? Ada hadis Nabi lagi, kita keluar satu-satu. Misalnya contoh seperti kismis. Ini ada kismis. Kismis di dalam hadis Nabi bilang ini untuk menjaga bikun, menjaga kecerdasan. Kalau ibu mau anaknya hafal Al-Quran atau mau untuk kecantikan, ini zat besinya juga tinggi. Dan ini hadis Nabi. Mau untuk cerdas, ibu sering makan kismis. Juga kismis di Indonesia, kalau ini bisa untuk nasi goreng, itu satu. Kalau ibu masak nasi goreng, masuk aja 1/4. Kenapa? Di dalam makanan hidup hari-harian jadi makan. Kalau di Indonesia ambil seperti ini langsung makan. Kalau di Arab tidak. Kalau saya misalnya ambil seperti ini, saya tidak makan seperti ini. Saya cuci, saya rendam atau buat jus. Jadi kalau saya rendam ini jadi bulat seperti anggur. Coba aja ibu, airnya tidak minum. Nanti ibu bilang itu sunnah. Sunnah itu minum air kurma, bukan air kismis. Nanti ada orang bilang, setiap saya ketemu orang bilang sunnah makan ganjil, ya kan? Banyak yang bilang ganjil gitu. Ganjil itu di kurma aja. Selain itu lain kurma, saya baru dengar bilang ganjil, kismis jadi ganjil, buah jadi ganjil. Cuman itu kurma ajwa aja yang bisa jadi ganjil, dan ada hadisnya, hadis sahih. Kalau kismis mau makan 1/4 aja boleh. Cuman kalau saya melihat misalnya contoh obat herbal juga ada risiko juga. Misalnya seperti al-habbatis sauda. Kalau memang gunakan salah akan tambah penyakit, bukan tambah juga sehat. Misalnya ada orang sering makan al-habbatis sauda, dibilang ini obat. Saya baca hadis Rasulullah, makan al-habbatis sauda semua jenis penyakit kecuali kematian. Saya bilang oke, bagus juga ibu memang konsumsi al-habbatis sauda, cuman ada aturannya. Juga ada orang dia kena asam lambung langsung makan al-habbatis sauda. Al-habbatis sauda itu panas, ya kan? Langsung minum dari sini langsung tak bisa tidur, sesak nafas. Kenapa? Ada aturannya. Juga al-habbatis sauda mensebut untuk umum.
Kalau ibu kena asam lambung, minum al-habbatus sauda, lebih bagus cari hadis Nabi, apa yang makanan yang sudah disebut di dalam hadis Nabi untuk asam lambung, seperti labu, seperti talbina, seperti biji helba. Kalau untuk al-habbatus sauda untuk umum, tidak ada disebut untuk asam lambung. Kalau orang juga itu misalnya dia anaknya pendek, contoh, kalau makan labu bisa anaknya bisa tambah berapa senti. Kenapa? Karena memang di dalam hadis Nabi, waktu Nabi Yunus itu keluar dari dalam ikan, akhirnya dia langsung makan labu. Kenapa labu? Karena apapun yang luka di dalam itu, ketumbuhan dia jadi semua jadi obat. Ibu aja baca manfaat labu. Di dalam hadis Nabi, makanan yang Rasulullah suka nomor 1 labu, ya kan? Jadi banyak di sini tidak suka, ya kan? Labu juga hijau boleh, labu kuning boleh juga. Itu makanan yang suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga karena itu masalah juga waktu. Kalau kita misalnya muhasabah diri juga, misalnya di dalam masalah mau obat sakit jenis apapun penyakit, kalau ibu misalnya ikut berapa item yang melakukan, misalnya saya mulai hari ini tak bisa tinggalkan zikir pagi, zikir sore, olahraga, baca Al-Quran. Kenapa? Walaupun kita jauh dari Al-Quran, mungkin hidupan kita sudah banyak yang gelisah juga. Coba aja misalnya dengar Al-Quran di dalam 1 jam. Misalnya kalau orang datang sama saya, Bu, saya pernah ikut di mana, Bu? Di Jordan. Dan sering Ibu Diana, Dr. Diana Tabrani ini mau kirim tim kita dari tempat namanya Dr. Al-Hashimi. Dokter itu obatannya cuman dari Al-Quran. Misalnya saya pernah juga di sana, saya mau cuma belajar, bukan saya sakit. Akhirnya saya dapat dari dokter itu, dia penyakit AIDS di situ, penyakit HIV di situ, penyakit kanker di situ, penyakit jenis kanker juga di situ, jenis penyakit sama dokter ini. Dokter ini buka praktiknya dari mulai jam 2 malam. Dia buka, dan dia dokter medis, Bu. Yang penyakit macam-macam, yang orang yang datang pakai kursi roda, yang datang misalnya sudah sakit tidak bisa sembuh, dokter itu obatannya dari cuman Al-Quran, dan cuman itu mulai buka praktik di situ jam 2. Saya penasaran, saya mau tahu bagaimana dokter itu sudah dia tinggal di Jordan, namanya sudah viral di mana-mana, orang pergi di situ karena bisa mensembuhkan orang gitu. Orang bisa duduk sama dia 1 bulan bisa sembuh. Saya alhamdulillah pergi di situ untuk belajar. Jadi yang saya dapat dari mulai praktiknya itu apa obat yang rahasia di situ. Rahasia di situ dikasih orang madu, obatannya dari Al-Quran, obatannya salat dari mulai jam 2 malam sampai salat subuh bebar semua. Bulan. Yang orang datang pakai kursi roda harus usaha berdiri gitu. Jadi lama-lama awalnya kaku, lama-lama dia mulai salat malam itu sampai salat subuh, akhirnya bulan lagi, akhirnya yang orang yang penyakit kritis sembuh. Kenapa? Karena dari mulai jam 2 malam itu jam yang memperbaiki seluruh hormon tubuh. Kita mau seperti sakit pankreas, sakit kanker, sakit yang lain itu untuk memperbaiki hormon. Hormon kita mulai memperbaiki dari mulai jam 2 malam, Bu. Jam 2 malam sampai salat subuh, sampai jam 7. Ibu mau tidur silahkan. Cuman kalau mulai jam ini, rata-rata secara medis yang orang kena stroke itu mulai jam 8 subuh, karena itu banyak yang tidur. Kalau orang misalnya seperti agama lain, kalau dia datang sama saya, Ustazah, saya kentalan darah, saya bilang, Ibu, dia bukan Islam, saya suruh jam 2 malam harus bangun olahraga. Nanti bilang saya olahraga jam 2 malam, botar di dalam rumah. Dari mulai jam 2, jam 3 sampai subuh tak boleh tidur. Itu obat yang orang sering makan
obat kentalan darah karena darahnya kental. Akhirnya dokter kasih obat encer darah. Jadi dia sakit tensi, biasa makan obat itu rata-rata orang sakit gula, sakit kolesterol, sakit jantung, sakit tensi. Biar ibu dari jauh dari penyakit itu, ibu harus rutin dari mulai jam 2, jam 3 bangun. Salat tahajud, salat subuh, olahraga, coba badan ibu, coba lihat aura wajah ibu bagaimana. Cantik enggak? Saya yakin akan cantik. Kalau orang mau juga cari cantik, mulai bangun jam ini bergerak, walaupun sapu rumah, salat tahajud, beres rumah di luar, di depan, baru jam 7 baru mulai tidur, terserah sama ibu. Cuman kalau di Arab seperti itu, bukan karena orang kita pandai mengobati orang, karena kita dukun atau jampi-jampi, enggak. Kita ikut aturan Rasulullah SAW. Dan mungkin karena masalah waktu juga, kalau ada yang bertanya dan secara hormat, insya Allah saya bisa jawab. Kalau tidak bisa, saya bilang saya tidak bisa jawab.